An-nasu fi hadratis sholati sinfani. Ternyata memang perbuatan sholat itu yang dilakukan oleh manusia itu ada dua golongan. Khosun wa amun. Ada yang disebut dengan sholat yang khusus, artinya sholatnya mendekati kebenaran, insya Allah yang benar. Tapi ada pula yang sholat itu dilakukan oleh orang-orang awam. Jangan-jangan kok kita ini. Nah, seperti apa itu? Pertama, wa amal khasu fayati bisolati ma'al hurmati bil yakini wal haibati wa yu'atiha bit takdimi wa yaji'u ma'al khawfi. Orang-orang yang sholatnya dianggap khusus, orang tertentu, orang yang sudah tahu maksud arah tujuannya sholat. Pertama, mereka melaksanakan sholat dengan penuh rasa hormat memuliakan. Itu gambarannya mungkin orang-orang sholat yang tidak perlu menunggu panggilan azan. Tapi barangkali di rumah sudah ada jadwalnya. Maghrib jam 6:30 siap-siap. Sehingga apa? Dia datang duduk sampai di sini azan belum mulai. Mudah-mudahan termasuk orang yang disebut dengan intidorus sholat. Orang yang menanti datangnya waktu sholat. Wah, itu yang luar biasa. Jadi sholat itu menjadi kebutuhan. Kemudian penuh rasa keyakinan bahwa sholat itu adalah tidak sia-sia, bahkan merupakan satu pangkal amal ibadah yang besok akan dihitungkan oleh Allah, dihisab oleh Allah pertama kali. Jadi besok di hari kiamat itu amal-amal ibadah seluruh yang dilakukan oleh hamba Allah yang namanya manusia ini kan sholat pertama kali. Sholatnya diatur, sholatnya dicari, sholatnya dihisab bener pun enggak. Mulai dari mengerjakannya penuh enggak. Kemudian sudah itu pahalanya ada pun enggak. Kan ada orang menjalankan sholat tapi pahalanya ada tapi sedikit sekali. Karena apa? Orang sholat itu pahalanya yang diberi oleh Allah ketika ada terangan bahwa kita sedang melakukan sholat ketika dalam sholat. Ada kira-kira di antara kita mulai dari Allahu Akbar sampai dengan Assalamualaikum warahmatullah. Artinya fokus dengan sholat. Ingatnya waktu Allahu Akbar. Untung pendapat Imam Syafi'i karena waktu niat itu fokus, insya Allah sholatnya jadi. Tengahnya bolong. Imam wajah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih waladhdallin amin. Kita masih bengong. Tahu-tahu sudah rukuk Allahu Akbar, ya sudah ikut saja. Namanya kita sholatnya yang lalai, namanya seperti itu. Nah, kalau sholat lalai bagaimana? Mudah-mudahan tidak termasuk daripada apa yang diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Waduh, lah kalau kita tadi sholatnya lalai bagaimana? Kita lihat di dalam kitab tafsir Jalalain oleh Jalaluddin As-Suyuti yang juz kedua, makna daripada orang yang melalaikan sholat itu adalah yuakhiruna hatta fata waqtaha walam yu'addiha. Itu bagi orang-orang yang suka menunda-nunda melaksanakan sholat. Orang yang menunda-nunda melaksanakan sholat sehingga setelah ditunda-tunda waktunya habis. Sudah waktunya habis kemudian ya sudahlah, sudah tertinggal, kita tinggalkan saja. Itulah yang masuk dalam orang yang lain dalam sholatnya. Mudah-mudahan kalau kita lalai dalam sholatnya yang tadi itu belum membawa ke arah situ. Nah, ini tadi adalah sholatnya orang yang khos. Kehadirannya penuh rasa hormat, penuh rasa keyakinan, kemudian rasa takut, kemudian menjalankannya dengan penuh rasa mengagungkan Allah. Lalu wayarji'u ma'al khawfi
mereka pulang dari sholat itu kemudian rasa takut. Ya Rabb, ya Allah, sholatku itu tadi diterima apa enggak? Terus, karena mungkin ada syarat rukun yang saya belum ngerti, tapi terus menanyakan terus sehingga menjadi sholat yang sempurna. Amku bilat amruddat, entah diterima entah enggak. Itu sholatnya orang yang khusus, orang yang sudah tahu tentang ilmunya sholat. Insya Allah kalau orang yang seperti itulah orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholatnya orang umum. Jangan-jangan kita ini. Gambarannya seperti apa? Fayajibu ma'al ghaflati wa yakumu bil jahli wa yu'atuha ma'al ghaflati wa yajibu ma'al amni. Pertama, mendatangi sholat dengan kelalaian. Kelalaian itu artinya yaitu tadi, waktu itu tidak tentu selalu. Jangan-jangan kita masuk dalam kategori sholat berjamaah, tidak ditinggal saja sudah lumayan. Jadi sekolah sholatnya itu pokoknya semaunya saja kan itu. Ghaflah. Kemudian kalau mereka mendirikan sholat tidak mengerti, mungkin barangkali mulai dari tidak mengerti apa yang kita ucapkan doa-doanya di dalam sholat. Kita tahunya sudah seperti imam, ya itu saja yang mengikuti. Padahal ada ketertentuannya, karena menurut syarat sholat itu adalah pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Makanya ibadahnya akan diterima harus ngerti. Ada syaratnya, syarat sholat. Ada rukunnya, rukun sholat. Nah itu rukun dibagi-bagi pula. Ada rukun qalbiyah, rukun qauliyah, rukun fi'liyah, macam-macam. Nah sampai sekarang sama yang putus sholat kok belum mengerti Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan kalau belum mengerti dimakfu oleh Allah, diampuni oleh Allah, tetap diterima oleh Allah. Tapi dengan catatan belajar terus dulu, menanyakan terus. Kalau tidak ditanyakan, nanti sholatnya tanpa didasari dengan ilmu, kita khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika kita wayu ad-duha ma'al ghaflah, ketika sholat pun lalai. Allahu Akbar, pengenanya kemana-mana, yang ke sawah, yang ke pasar, yang ke pabrik, yang ke kantor, dan lain sebagainya. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Anehnya kalau sudah itu wayat cumal amni, sudah sholat mereka aman, sudah sholat saya. Padahal tidak tahu bahwa sholat itu sudah benar atau belum. Nah ini ternyata sholat pun demikian yang dilakukan oleh umat manusia pada hakikinya. Oleh sebab itu bagaimana? Mari kita fokus kalau kita mendengarkan panggilan azan dari seorang muadzin, yaitu mengajak kepada kita untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah sholat. Karena apa? Ada satu kisah. Sa'id bin Jubair pernah mengisahkan. Dia berkata, Kuna inda Ibnu Abbas. Suatu ketika saya bersama atau di sisi Ibnu Abbas. Fil masjid Taif, di masjid Taif. Sa'ida al-muadzin. Tiba-tiba seorang muadzin naik mengumandangkan azan. Muadzin kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin azan, maka Ibnu Abbas, tiba-tiba Ibnu Abbas menangis. Ibnu Abbas menangis. Tentu ditanyakan oleh Sa'id bin Jubair tersebut, ya Ibnu Abbas, mata bagikan, apa yang menjadikan kamu nangis ketika kamu mendengar adzan itu? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lau ya'lamun nas ma yaqul muadzinu. Andai kata manusia itu kok tahu apa yang dikatakan oleh seorang muadzin, mastarahu walayanamu. Mereka tidak pernah merasa tenang beristirahat, galau gaduh terus hatinya. Apalagi tidur, tidak bisa tidur karena berpikir apa tadi yang disampaikan oleh seorang muadzin. Kemudian fakirah ditanyakan, apa itu?
Lalu Ibnu Abbas menjawab, idza qala al-mu'adzinu Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika seorang muadzin mengumandangkan suara azan Allahu akbar, Allahu akbar, sejatinya mereka telah mengucapkan, ya masahilu tafarrahul adhana. Hai orang-orang yang sibuk, fokuskan, perhatikan suara azan. Azan itu dikumandangkan untuk apa? Untuk sholat. Ya. Jadi kalau kita sedang sibuk bagaimana? Umumnya kan tidak perhatian kita bukan? Apalagi untuk fokus beribadah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah mengatakan, ya bena Adam tafarraq li ibadati mala'a sadraka ginan. Hai anak cucu Adam, hai manusia, fokuskan beribadah kepadaku, maka nanti hatimu akan saya penuhi dengan kekayaan. Siapa yang orang tidak ingin kekayaan? Wa asudda faqraka, dan saya hilangkan kemiskinanmu. Surah apa tadi, Bu? Beribadah yang sungguh-sungguh, yang fokus, maka nanti akan diberi kelapangan oleh Allah. Pertama kali dadanya, kemudian kemiskinannya akan hilangkan. Tapi wa illa, awas kalau kamu tidak mau melakukan, malaktu yadaika sughlan, maka akan saya penuhi kesibukan yang ada di depanmu terus. Sampai kapan manusia itu akan merasa lapang sehingga meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Coba pagi bangun jam 7, terlambat. Sudah bangun bukan ambil air wudhu, tapi mencari peralatan untuk pekerjaan. Waduh, ketinggalan, saya pasar udah ramai kan gitu. Yang ke kantor, waduh saya nanti kalau terlambat apa bagaimana ini, dan lain sebagainya. Mereka berangkat. Ketika zuhur dengar panggilan adzan, kadang-kadang ada kawannya yang menegur pula, ayo sholat sudah adzan. Jawabnya, sudah ramai-ramainya kalau orang pasar. Kurang berangkat serah dulu. Saking sibuknya kemudian di pasar, tiba-tiba terdengar pula suara adzan asar. Tinggal kan? Karena apa? Sibuk. Sudah asar, dijajak pula sama kawannya. Yuk sembahyang, sudah asar. Apa bilangnya? Tangguhlah, tinggal sedikit ini, sebentar lagi. Mereka serah dulu. Tahu-tahu sudah tenggelam matahari. Akhirnya pulang. Sebentar lagi terdengar suara adzan sholat maghrib. Sampai di rumah ditegur pula sama istrinya, Pak, itu sudah adzan masjid musola, berangkatlah ke masjid. Awak baru tiba panik, dia istirahat dulu, ngantuk kan. Akhirnya terbentar lagi terdengar suara adzan isya. Itulah isya, supaya tinggal lagi. Apa bilangnya? Udah ngantuk kayak seperti ini, terlelap tidur. Kan polos jadinya sehari semalam tidak melakukan ibadah yang namanya sholat. Ya Allah, wa illa malatu yadaika sughlan. Kalau kamu tidak mau melakukan apa yang saya perintahkan, akan saya penuhi kesibukan selalu ada di hadapanmu. Walam asuta faqroka, dan saya pun tidak akan menghilangkan kefakiranmu. Sehingga apa? Hidupnya gersah, hidupnya gelisah, tidak pernah nyaman sama sekali, walaupun segala fasilitasnya telah ia miliki. Kan rugi bukan? Rugi. Makanya kalau kita mendengar adzan, siap-siap. Ya. Tadi Ibnu Abbas mengatakan, ya Allah, seolah-olah muadzin kalau mengatakan Allahu Akbar, ya masagilu tafarraqu al-adzan. Hai orang-orang yang sibuk, fokuskan sekarang dengarkan adzan. Apa mereka telah memanggil kita? Yang kedua, ketika seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, muadzin itu seolah-olah mengatakan asyhadu jami'an man fis samawati wal ardi liyashhadani indallah yaumal qiyamah. Aku saksikan kepada seluruh manusia atau seluruh makhluk yang ada di langit maupun ada di bumi, supaya mereka mau menyaksikanku di sisi Allah besok pada hari kiamat.
nanti Bu, kalau di dunia ini kalau ada orang ditanya, apa pekerjaan kamu? Seorang muadzin tukang adzan di musala. Cuma itu. Nanti besok kalau hari kiamat, rasa-rasanya orang berharap Bu. Karena apa? Orang yang mengumandangkan suara adzan untuk sholat, maka seluruh apapun yang mendengarkan besok akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kebenaran. Dan seorang muadzin itu akan dibacakan oleh Allah, nanti nampak lehernya agak panjang. Tapi bukan panjang buruk seperti apa namanya? Apa namanya itu? Seperti itik itu kan. Nah itu tanda suatu kebanggaan bagi yang telah melakukan di alam dunia ini. Maka setan kalau mendengar suara adzan itu lari terbirit-birit. Karena apa? Tidak mau menyaksikan bahwa orang itu telah melakukan suatu kebenaran di alam dunia. Ini yang dikatakan oleh muadzin. Nanti kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata muadzin, yashhadu li yaumal qiyamati al-anbiya kulluhum, telah menyaksikan kepadaku pada hari kiamat seluruh nabi-nabi. Luar biasa. Nanti kalau seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, innallaha qad aqama lakum hadzal din fa'aqimu. Sungguh Allah telah menegakkan untuk kalian agama ini, agama maka dirikanlah. Kita akan merobohkan agama atau mendirikan agama Bu? Salah satu mendirikan agama bagaimana? Dirikan as-sholatu itu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamat, faman tarakaha faqad hadamat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat itu bukan memelihara agama, menghancurkan agama. Apa risikonya di hadapan Allah? Kemudian nanti kalau seorang muadzin mengatakan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kebahagiaan. Seolah-olah muadzin itu mengatakan khudhu fi rahmatillah wa khudhu ashalakum minal haddi. Ayolah kalian menuju, ambillah rahmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian ambillah bagian daripada petunjuk Allah. Ya Allah, kalau kita mau datang mengambil bagian daripada pelaksanaan sholat, mengambil rahmat Allah, mengambil bagian Allah, dan Allah telah akan menunjukkan. Ternyata terbukti. Bagaimanapun sibuknya kita, pekerjaan kalau tinggalkan sebentar, sholat dulu, sesudah itu akan terarah nanti pekerjaan itu. Walaupun sifatnya dunia. Kalau orang kadang kan mengatakan nanggung tinggal sedikit, dia selesai. Tapi kadang-kadang malah kacau. Itu adalah panggilan Allah untuk menuju kebahagiaan. Nanti kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar yang kedua, hurimat al-a'malu qabla sholat. Seorang muadzin mengatakan diharamkan segala pekerjaan sebelum kau melaksanakan sholat. Lalu dialis sholat di yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Cuman ini khususnya untuk sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sudah dikumandangkan azan, pekerjaan seluruhnya akan harus ditinggalkan, termasuk perdagangan dan apapun bentuknya. Waktunya tidak lama, paling panjang paling 1 jam atau 2 jam. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang terakhir kalau muadzin mengucapkan la ilaha illallah, ini muadzin ini seolah-olah mengucapkan amanatan, itulah amanat. Sab'a samawati yang dipikul oleh 7 langit wal ardi dan bumi. Ya. Wudi'at ala aqabikum, sekarang dipanggul oleh kalian semua. Ya enggak? Ketika Allah akan menitipkan suatu amanat, dulu sebelum manusia ini menerima, ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung. Tapi semuanya fa'abaina, menolak, merasa keberatan. Wa asfaqna, merasa hancur kalau mereka harus menanggung itu. Tapi sayang, wa hamalahal insan, kemudian amanah itu ditanggung oleh manusia. Mula-mula Nabi Adam yang ditawari dulu. Kenapa Nabi Adam menerima? Nabi Adam telah bertanya, ya Rabb,
Kalau amanah itu saya tanggung, kemudian apa risikonya? Kalau kamu melaksanakan dengan cara yang baik, insya Allah nanti kamu akan diberi pahala. Nah, itu yang menarik. Akhirnya nanggung. Maka sampai sekarang anak cucu, termasuk kita semuanya itu adalah menanggung amanat Allah. Amanat Allah itu apa? Yang paling pokok, kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya pekerjaan sholat. Ternyata sholat itu kalau dikerjakan efeknya, hikmahnya luar biasa. Walaupun di sini tadi disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan dalam kamu nyebut nama Allah, berzikir pada Allah, dan Allah yang Maha Besar. Apa artinya? Setiap kita untuk senantiasa harus ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena apa? Ternyata kita ini hamba Allah yang namanya manusia itu, pertama tidak ada kesanggupan untuk melaksanakan ibadah. Demikian pula kita tidak sanggup untuk menghindar daripada perbuatan maksiat. Maka kalau kita alhamdulillah ringan kaki kita datang ke mushola ini, ringan perasaannya meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan majelis taklim ini. Karena apa? Bi'aunil, pertolongan Allah. Kalau kita dihadapan kepada maksiat yang terdorong oleh nafsu, kemudian itu larangan Allah, itu juga karena pertolongan Allah. Maka senantiasa kita disuruh senantiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Emangnya kalau kita sholat, kita banyak berzikir, apa untungnya Ustaz? Ucapan-ucapan itu yang baik-baik, kalimat thayyibah, pekerjaan-pekerjaan itu yang amal soleh, ternyata sesudah kita lakukan ini mereka ditangkap oleh malaikat, dibawa ke atas. Untuk apa? Rasulullah SAW bersabda, alladzina yadhkuruna min jalalillah, orang-orang yang senantiasa berzikir, menyebut keagungan Allah, min tasbihihi, dari tasbihnya, wa takbirihi, dan dari ucapan takbirnya, wa tahmidihi, dan tahmidnya, wa tahlilihi, dan tahlilnya. Kalau digabungkan itu tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir. Kemudian amal sholat kita, amal kita melakukan suatu kebaikan apapun, ternyata semuanya itu yata'attafna haulal arsy lahunna. Semuanya itu merasa simpati di sekeliling aras Allah. Lah simpatinya bagaimana? Wadiyu kadawi nahli, mereka berdengung, suaranya gemuruh seperti suaranya tawon. Suara tawon itu lebah ya. Suara lebah itu seperti apa, Bu? Kalau mereka pindah kan rombongan ribuan, suara seperti itu suara yang tadi kita ucapkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin termasuk baca Al-Quran, zikir-zikir yang lain. Apa mereka gemuruh seperti itu? Yaitu yadhkuruna bi sahibihina, mereka menyebut-nyebut orang yang mengucapkannya. Salat yang kita lakukan selesai diterima oleh Allah, di sana disebut-sebut terus di sisi Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ala yuhibbu ahadukum, apakah tidak suka salah seorang di antara kalian, alla yazalallahu, tidak habis-habisnya baginya indallahi, di sisi Allah, syai'un, sesuatu, yudzakiru bih, yang mereka disebut. Senang tak, Bu? Kalau di sisi Allah si anu sholat, si anu baca ini, si anu baca ini, suaranya gemuruh. Itu adalah zikir kepada Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Lah inilah pentingnya kita kalau tadi ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, salah satunya orang yang
beribadah, beramal soleh, dan itu sekaligus sebagai orang yang telah mempersiapkan diri, membekali diri, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tadi kan bilang kan, bukan? Berapa lama hidup kita di alam dunia? Di alam dunia. Ini baru yang pokok, baru urusan sholat. Ternyata sholat itu efeknya luar biasa, cuman kita tidak mengerti. Makanya kalau mau melaksanakan merasa berat, kalau meninggalkannya itu paling ringan. Nah, itulah salah satunya ibadah yang sangat terpenting, yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Maka terus kita memperbaiki, terus kita melaksanakan dengan penuh rasa keikhlasan. Mudah-mudahan dengan itu semuanya menjadikan kita tergolong daripada orang-orang yang bertakwa, orang mutaqin, orang yang senantiasa sanggup ringan melaksanakan apapun risikonya kalau diperintahkan oleh Allah. Sementara juga nanti kalau ada larangan-larangan Allah, hendaknya kita menghindari, menjauhi sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, mengingatkan kepada kita bersama, sehingga kita tidak lain makna kehidupan di alam dunia, bahwa di dunia itu diciptakan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan, kematian adalah untuk menguji kepada kalian semua, ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik amal yang kamu lakukan. Mudah-mudahan karena senantiasa kita dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa kita melakukan amalan-amalan yang baik setelah ada keimanan. Karena iman itu harus ada buktinya, namanya amalus soleh, amalus solehah. Karena insya Allah masuk, kami cukupkan sekian. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.